Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Surat suara pemilu 2024 mulai disortir dan dilipat petugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk digunakan pada hari pemungutan suara. Petani di Kota Langsa mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi selama beberapa pekan terakhir. Warga Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya mengandalkan pendapatan dari berjualan ikan asin sebagai oleh-oleh. Beberapa surat suara pemilu 2024 ditemukan rusak di Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun surat suara yang rusak ini bukan faktor kesengajaan, tapi kesalahan pada saat pencetakan. Surat suara pemilihan calon anggota DPRK rusak ditemukan saat petugas menyortir surat suara di Aula Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sejak Sabtu. Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 dimulai pada Sabtu pekan lalu. Penyortiran dan pelipatan dilakukan pada surat suara untuk surat suara pemilihan calon anggota DPRK Aceh Barat Daya. Sebelum penyortiran surat suara, petugas sudah memeriksa dan memindahkan benda-benda yang berpotensi merusak surat suara. Petugas menemukan beberapa surat suara rusak, seperti adanya bercak tinta, dan beberapa di antaranya berlubang kecil, sehingga harus dipisahkan dari surat suara lainnya. Namun belum diketahui jumlah surat suara yang rusak, lantaran penyortiran masih berlangsung. Penyortiran dan pelipatan surat suara dilakukan secara runtut, atau berdasarkan daerah pemilihan atau dapil DPRK, hingga surat suara pasangan Capres dan Cawapres. Penyortiran untuk memastikan tidak ada surat suara yang terselip ke daerah pemilihan lainnya. Juga yang pertama kita tadi kan sudah saya sampaikan adalah khusus yang awal ada DPRK Dapil 1. Sedangkan kita di DPRK ada 3 dapil, kita prioritas Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3. Kita juga akan melihat jangan sampai surat suara yang Dapil 2 masuk ke Dapil 1, begitu juga surat suara Dapil 3 masuk ke Dapil 1. Terus juga kita akan melihat kertas suara itu apakah rusak ataupun tidak, mulai dari sobeknya ataupun pencetakan kertas suaranya, baik nama maupun nanti ada tinta-tinta yang tertera yang dapat merugikan surat suara itu sendiri. KIP dan Panwasli bersama Polres Aceh Barat Daya memastikan prosedur dan pengamanan saat penyortiran dan pelipatan surat suara yang harus sesuai ketentuan. Nah, kita menemukan di dalam ada beberapa kertas suara yang rusak, cacat cetak. Nah, surat suara yang rusak dan cacat cetak ini bukan kesalahan dari tim persortiran atau pelipatan, tetapi karena memang dari tim pengemasan yang dari PT, yang dari kiriman dari sana. Kita juga melakukan pengawasan ini sesuai dengan juknis keputusan KPU nomor 1395 tahun 2003 tentang tata kelola logistik. Penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlanjut hingga sepekan ke depan. Sementara surat suara yang rusak atau tidak bisa dipakai akan dilaporkan ke KPU Pusat. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 terus berlanjut di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kegiatan yang berlangsung di Aula KIP Kabupaten Aceh Barat Daya ini mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten setempat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya harus memastikan penyortiran surat suara berjalan aman dan lancar.
Demikian juga pelipatan surat suara pemilu yang dilakukan petugas. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya Darmansyah memantau penyortiran dan pelipatan surat suara. Pemantauan bersama Komisioner KIP dan Panwasli Aceh Barat Daya ini untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan aman. Penjabat Bupati Abdiah memeriksa surat suara calon DPRK Pemilu 2024 yang sedang disortir. Jadi ini tentu satu proses yang harus benar-benar terjadi dengan sempurna. Karena pada pelipatan surat suara ini, para pekerja yang sudah disiapkan ini mesti hati-hati. Yang pertama mereka membuka dulu semuanya, kalau ada cacat, ada tinta itu jangan dilipat. Nah, kalau sudah benar-benar bersih, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan di kertas baru dilipat. Dan tentunya juga bagi yang sedang melipat kertas juga hati-hati, jangan sampai yang terlipat itu nanti jadi rusak. Pekerja penyortiran surat suara pemilu diingatkan agar teliti saat melipat. Mereka diminta tetap semangat dalam bekerja demi kelancaran pemungutan suara. Penyortiran dan pelipatan surat diawasi ketat Panwasli dan petugas keamanan, sehingga tidak ada yang dirugikan. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Menjelang hari pemungutan suara pemilu 2024, Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Lok Semawai mulai menerima sejumlah logistik pemilu 2024. KIP menerima 687.215 surat suara untuk kebutuhan pemilihan calon legislatif kabupaten kota hingga provinsi, surat suara calon anggota DPD RI, DPR RI, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Surat suara berjumlah 687.215 lembar ini berupa surat suara pemilihan calon anggota DPR tingkat kota, daerah pemilihan Banda Sakti sebanyak 56.456 lembar. Surat suara daerah pemilihan Muara II sebanyak 36.659 lembar. Dan daerah pemilihan Muara I sebanyak 24.449 lembar. Sisanya atau sebanyak 18.879 surat suara untuk daerah pemilihan Belang Mangat. Jumlah surat suara calon anggota DPR Provinsi Aceh Dapil 5, DPR RI Dapil 2, dan DPD RI, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 136.443 lembar. KIP Kota Lok Semawai juga menerima surat suara tambahan untuk kebutuhan pemungutan suara ulang atau PSU untuk calon anggota DPR Kota Lok Semawai dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara surat suara tambahan untuk lainnya masih berada di KPU Provinsi Aceh. Hari ini KIP Kota Lok Semawai sudah menerima logistik pemilu 2024 berupa surat suara untuk 5 jenis surat suara. Yang pertama surat suara untuk pemilihan DPRK Kota Lok Semawai untuk keempat dapil, kemudian surat suara DPRA untuk dapil 5, kemudian surat suara untuk DPR RI dapil 2, kemudian surat suara DPD dan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jumlahnya sudah cukup. Surat suara pemilu ini baru disortir pada Senin ini. Jumlah surat suara yang disortir hanya untuk kebutuhan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Sedangkan surat suara pemungutan suara ulang atau PSU akan disortir jika dibutuhkan. Sebelumnya, KIP Kota Lok Semawai telah menerima bilik dan kotak suara. Saat ini logistik pemilu berupa formulir yang akan digunakan pada hari pencoblosan belum diterima oleh KIP Kota Lok Semawai. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lok Semawai. Sejumlah calon jemaah haji CJH Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar mulai mengikuti manasik
di Masjid Oman Al-Makmur Banda Aceh Minggu siang. Bimbingan manasik berlangsung selama 13 hari hingga 25 Januari 2024. Pada manasik, CJH dibekali dengan pelatihan serta bimbingan pelaksanaan ibadah haji, meliputi teori dan praktik, serta tanya jawab. Manasik yang digelar oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia IPHI Banda Aceh diikuti 108 calon jemaah haji. Manasik haji merupakan kesempatan bagi calon jemaah untuk mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Diharapkan melalui manasik, CJH memiliki gambaran tentang pelaksanaan ibadah haji, sehingga dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima dengan sempurna. Kan ibadah haji itu ibadah seumur hidup sekali ya. Kalaupun ada antrian lagi mungkin berapa puluh tahun kita harus antri kan gitu. Jadi harapan kita adalah seluruh jamaah kita yang berangkat ke Tanah Suci itu mereka sudah siap lahir batin. Sehingga ibadah yang dilaksanakan mereka yakini bahwa ibadah itu sudah sah dan dilaksanakan dengan ilmu. Nah, sehingga kita di sini melatih benar-benar jamaah kita ini benar-benar mandiri. Walaupun nanti kita berangkat rombongan, kita berangkat bersama dengan tim dan sebagainya, tetapi semua mereka memiliki pengetahuan yang sama, memiliki kemampuan praktek yang sama, sehingga ibadah yang dilaksanakan itu benar-benar sah dan puas secara lahir batin. Abdurrahman, salah satu calon jemaah haji, mengaku senang karena impiannya ke Tanah Suci segera terwujud. Ia bersama istrinya sempat tertunda ke Tanah Suci akibat pandemi COVID-19. Jadi kami memang sudah mendaftar haji ini sejak tahun 2009 yang lalu. Barulah tahun 2024 ke depan ini baru kami dapat melaksanakan ibadah haji. Dan untuk pelaksanaan ibadah haji ini dibimbing kami oleh IPHI. IPHI inilah yang memberikan bakal-bakal kepada kami untuk supaya kami bisa berjalan mulus di sana. Saat ini tercatat 85 calon jemaah haji asal kota Banda Aceh yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 31 jemaah calon haji laki-laki dan 54 jemaah calon haji perempuan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh.